ternyata saksi Riki tidak mengamankan senjata atau pisau yang digunakan oleh saksi Kuat Ma'ruf untuk mengejar-ngejar dan sempat mengancam akan membunuh korban Nofriansyah Joshua Huta Barat. Sehingga tindakan saksi Riki menunjukkan perbuatan saksi Riki tersebut merupakan pelaksanaan dari kehendak Putri Chandrawati terhadap korban Nofriansyah Joshua Huta Barat yang memiliki senjata api, sebagaimana keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat, sedangkan korban Nofriansyah mempunyai senjata atau pistol. Kemudian saya menghubungi Richard Eliezer karena di rumah hanya bertiga. 12. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Putri Chandrawati pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, terdakwa Putri Chandrawati ada menghubungi saudara Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis, berbicara kepada saudara Ferdi Sambo bahwa korban Nofriansyah telah masuk ke kamar pribadi terdakwa Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, saudara Ferdi emosi dan marah kepada korban Nofriansyah, namun terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada saudara Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Nofriansyah memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain. Saudara Ferdi menyetujui permintaan terdakwa Putri Chandrawati tersebut dan terdakwa Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saudara Ferdi, saksi Riki, dan terdakwa Putri Chandrawati benar dengan kehendak dan rencana yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo dari komunikasi yang dilakukan secara berturut-turut baik dari hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 maupun esok hari tanggal 8 Juli 2022 disepakati terdakwa Putri dan saudara Ferdi berkehendak yang sama dengan saksi Riki Rizal Wibowo maupun Kuat Ma'ruf yang bertugas menjaga anak-anak saudara Ferdi Sambo di Magelang untuk ikut serta ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Susi, dan saksi Riki, dan keterangan terdakwa sendiri benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 10 WIB, saksi Riki yang tugasnya dengan saksi Kuat Ma'ruf sebenarnya adalah menjaga anak dari saudara Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang, namun terdakwa Putri tetap meminta saksi Riki untuk berangkat ke Jakarta dengan alasan tertentu di luar dari tugasnya yang seharusnya, yaitu menjaga anak-anak terdakwa Putri Chandrawati. Dan saksi Riki yang sudah memahami kehendak dari terdakwa Putri Chandrawati tersebut menerima ajakan terdakwa Putri Chandrawati untuk berangkat ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo selaku atasan untuk memberi pelajaran atau meminta pertanggungjawaban korban Nofriansyah Joshua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal, dan keterangan terdakwa Putri Chandrawati sendiri benar telah menerima perintah terdakwa Putri Chandrawati untuk berangkat ke Jakarta. Lalu saksi Riki juga mengajak saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansyah Joshua Huta Barat, padahal saksi Riki mengetahui sudah ada konflik antara saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansyah Joshua Huta Barat. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindakan saksi Riki tersebut adalah sepengetahuan dan atas persetujuan terdakwa Putri Chandrawati, karena saksi Riki Rizal Wibowo justru mengetahui terdakwa Putri Chandrawati lah yang paling merasa terancam dengan adanya kehadiran korban Nofriansyah Joshua Huta Barat di dekatnya, namun tetap diajak berangkat bersama-sama oleh saksi Riki ke Jakarta, sehingga tanpa persetujuan terdakwa dengan keikutsertaan saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansyah, maka mereka tidak akan diajak bersama-sama ke Jakarta dengan terdakwa Putri Chandrawati. Izin dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan keterangan terdakwa Putri Chandrawati benar sebelum rombongan berangkat ke Jakarta, terdakwa Putri Chandrawati ada meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk pergi ke Jakarta.
dan menghubungi patwal yang akan melakukan pengawalan selama perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Riki Rizal Wibowo, Saudara Ferdi Sambo dan saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Putri Chandrawati yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa ikut sertanya saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf ke Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak dan rencana terdakwa Putri Chandrawati dan Saudara Ferdi Sambo yang akan meminta pertanggungjawaban atas permasalahan yang terjadi pada istrinya dan sekaligus untuk membackup Ferdi Sambo apabila ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, saksi Ferdi Sambo dan Saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati yang sadar betul saksi Riki Rizal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus urusan rumah tangga serta keperluan anak-anak Saudara Ferdi Sambo di Magelang, dan saksi Riki Rizal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf tidak pernah pergi ke Jakarta tanpa disertai dengan anak-anak Saudara Ferdi Sambo. Sehingga pengabaian terhadap pelaksanaan tugas pokok terhadap anak-anak Saudara Ferdi Sambo di Magelang tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa keikutsertaan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf ke Jakarta bukan merupakan inisiatif pribadi saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf, melainkan hasil keputusan, kehendak dan rencana terdakwa Putri Chandrawati dan Saudara Ferdi Sambo untuk membackup Saudara Ferdi Sambo jika korban Nofriansah melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer, Saudara Ferdi Sambo dan saksi Kuat Ma'ruf serta saksi Riki Rizal Wibowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pengamanan terhadap senjata api jenis HS milik korban Nofriansah ke dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH dan penyerahan senjata api jenis Steyr oleh saksi Riki Rizal Wibowo kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang kemudian meletakkan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh terdakwa Putri Chandrawati adalah perbuatan saksi Riki Rizal Wibowo untuk mendukung kehendak Saudara Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan backup kepada Saudara Ferdi Sambo apabila korban Nofriansah ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan saksi Farhan yang menerangkan bahwa senjata api melekat ke masing-masing ajudan dan tidak boleh diamankan oleh satu sama lainnya. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo, dan terdakwa Putri Chandrawati, benar sekira pukul 10.00 WIB rombongan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH di mana terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir, sedangkan saksi Richard Eliezer selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Terdakwa Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian untuk mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo yang berangkat ke Jakarta satu mobil bersama dengan korban Nofriansah yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo, Saudara Ferdi Sambo, dan keterangan terdakwa Putri Chandrawati yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pemisahan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh terdakwa Putri Chandrawati adalah berhubungan erat dengan masalah yang terjadi di Magelang dan kehendak Saudara Ferdi Sambo akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah di Jakarta, serta menjadi petunjuk adanya peran serta saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf secara fisik dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap korban Nofriansah
dan sekaligus untuk memudahkan saksi Riki Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi pergerakan saksi korban Nofriansah sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, dan saksi Riki Rizal Wibowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa selain berada dalam satu mobil, saksi Riki Rizal Wibowo secara fisik juga terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan saksi korban Nofriansah, yaitu terlihat pada saat saksi korban Nofriansah pergi ke toilet di rest area jalan tol yang selalu diikuti dan diawasi oleh saksi Riki Rizal Wibowo hingga kemudian korban Nofriansah kembali lagi ke dalam mobil. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, di mana saksi Riki Rizal Wibowo ada menyampaikan kepada saksi Richard Eliezer setelah kejadian penembakan bahwa pada saat di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, saksi Riki Rizal Wibowo ada berniat untuk mencelakai atau membunuh korban Nofriansah yang sedang tertidur di perjalanan dengan cara hendak menabrakkan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX milik saudara Ferdi Sambo dari arah sisi kiri ke arah mobil yang lain. Apabila dihubungkan dengan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dari peristiwa Magelang, Saguling, dan Duren 3, maka saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang memberikan petunjuk adanya kehendak jahat dari Riki Rizal Wibowo untuk mendukung rencana terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah ada sejak dari perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, saudara Ferdi Sambo, dan saksi Prayogi yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur dari Magelang ke Jakarta adalah sebagai bentuk persiapan dirinya dalam rangka membackup terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo pada saat akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah apabila korban melawan. Dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf sewaktu di Magelang yang mengatakan kepada saksi Putri untuk melaporkan kepada saudara Ferdi Sambo agar tidak ada duri dalam keluarga. Meskipun saksi Kuat Ma'ruf mengatakan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap terdakwa Putri Chandrawati, hal ini menunjukkan bahwa pisau yang dibawa oleh saksi Kuat Ma'ruf memang sengaja dibawa dari Magelang ke Jakarta dengan tujuan untuk membackup terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melawan. Dan pada saat setelah kejadian pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, pisau yang dibawa tersebut terus melekat pada saksi Kuat Ma'ruf dan baru diserahkan oleh saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Prayogi sebelum saksi Kuat Ma'ruf dibawa oleh penyidik dan beberapa anggota Provos, dan berdasarkan keterangan saksi Prayogi, pisau tersebut diambil saksi Kuat Ma'ruf dari dalam tas yang dibawa oleh saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Susi serta terdakwa Putri Chandrawati bahwa benar rombongan dari Magelang berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Jalan Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer menanyakan kepada terdakwa Putri terkait lokasi PCR. Lalu terdakwa Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian terdakwa Putri yang menghendaki diadakannya PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer menjawab, sudah Ibu. Lalu terdakwa Putri mengganti lokasi PCR dengan mengatakan, ya sudah di Saguling saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan persesuaian dari keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa Putri Chandrawati memberikan petunjuk bahwa penentuan lokasi pelaksanaan PCR di rumah Saguling oleh terdakwa Putri tersebut juga menjadi bagian dari perencanaan dan keputusan atau kehendak bersama dengan saudara Ferdi Sambo untuk mendukung cerita skenario tembak-menembak yang telah disusun dan akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46
yaitu PCR dilakukan di Saguling, kemudian isolasi mandiri seolah-olah akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saudara Ferdi Sambo beralibi akan bermain bulu tangkis di Depok sebagai satu kesatuan rangkaian perencanaan yang sudah dirancang oleh saudara Ferdi Sambo untuk melaksanakan skenario tembak-menembak di Duren 3 nomor 46 sebelum terdakwa Putri tiba di Saguling. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, dan barang bukti menunjukkan bahwa benar pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 14.46.12 waktu CCTV saudara Ferdi Sambo yang masih memakai pakaian dinas harian tiba di rumah Saguling 3 nomor 29 dan nampak masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift, naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan terdakwa Putri tiba dari Magelang.